Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat di bawah pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan, sumbangan. Progres pembangunan sampai dengan saat ini sudah 90%, diantaranya sudah dibangun kantor, kemudian sudah dibangun asrama untuk santri, dan sudah dibuatkan tempat untuk podcast. Dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa pengerjaan yang akan kami laksanakan adalah pengecatan bagian dinding lantai 1, kemudian pemasangan pintu-pintu dan jendela-jendela. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian niatkan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariah, dan insya Allah kita akan dapatkan di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a lailatul Isra'i qauma. Beliau melihat di malam Isra sekelompok kaum atau sekelompok manusia turdahu ru'usuhum ay tudakku wa tuksaru, dibenturkan kepala-kepala mereka hingga hancur. Kullama rudikhat adat kama kanat. Setiap kali dihancurkan kepala mereka dengan dibenturkan, maka dia kembali utuh seperti semula, sebagaimana awalnya. Dan dilakukan terus-menerus seperti itu hingga Nabi SAW beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Ya, jadi Allah Ta'ala memperlihatkan namanya alam misal, peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, ketika Nabi melakukan perjalanan Al-Isra itu, Nabi berada di satu alam, bukan alam dunia. Jadi peristiwa Isra itu namanya alam misal, alam permisalan. Ya, jadi Allah Ta'ala memisalkan kejadian-kejadian di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di perjalanan itu beliau temukan banyak peristiwa. Nah, di antaranya adalah Nabi melihat ada sekelompok kaum membenturkan kepala mereka hingga hancur. Setelah hancur, kepala itu kembali utuh seperti semula, kemudian dibenturkan kembali hingga hancur. Begitu terus-menerus, tanpa henti-hentinya. Maka Nabi bertanya, "Wahai Jibril, ini siapa mereka ini?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salati maktubah." Mereka ini adalah orang-orang yang kepala-kepala mereka itu berat untuk sujud kepada Allah. Artinya apa? Berat melaksanakan sholat 5 waktu. Wa ma zalamahumullahu syai'a, dan Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Di dalam tafsir beliau juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah yang dilahirkan tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Di dalam kitab tersebut, di sini sebenarnya Nabi bertanya bukan karena Nabi tidak tahu,
Tapi untuk apa? Untuk memuliakan malaikat Jibril. Selalu disampaikan oleh para aulia wassalihin bahwa posisi malaikat Jibril itu murid. Posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru. Salah satu bukti ya di peristiwa Mi'raj. Malaikat Jibril belum pernah berjumpa dengan Allah. Bahkan seluruh malaikat, seluruh para nabi, seluruh para rasul, seluruh makhluk, belum ada satupun yang bertemu dengan Allah. Illa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pangkat Nabi lebih tinggi. Wa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'bir anhu na'tikun bifami. Bahwa kemuliaan Nabi tidak bisa diberikan batasan. Pangkat beliau terlalu mulia, terlalu tinggi. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa pentingnya ya di akhir zaman ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad kurang lebih wafat 300 tahun yang lalu, yang menyusun Ratibul Haddad. Di tahun itu 300 tahun yang lalu beliau sudah memberikan pesan. Sebenarnya pesan ini cocoknya di zaman kita. Kata beliau di dalam kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah, yang bagi an yadur kalamul alim billah ma'amatil mu'minin ala thalathati umur. Selayaknya orang yang berilmu, yang mengenal Allah, membatasi ceramahnya atau membatasi apa yang ia sampaikan kepada umat itu 3 perkara saja di akhir zaman. Yang pertama kata beliau, al-awwalu at-tadhkiru bin ni'am, mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Karena di akhir zaman banyak terjadi persaingan, terutama dalam masalah keuangan, jabatan, semuanya hedonis. Menilai kemuliaan hanya dibatasi dengan masalah duniawi, materi. Maka orang yang sudah cukup kadang-kadang selalu merasa kurang karena selalu melihat nikmat orang lain yang lebih banyak nikmatnya. Padahal kalau yang saat ini Allah berikan nikmatnya sangat besar, cuma dia lebih sibuk melihat nikmat orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Adanya muncul penyakit namanya hasad. Maka selalu ingatkan umat, kata Imam Haddad, untuk mengingat nikmat-nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menghitung satu nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Satu nikmat saja. Di dalam ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Nah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada kita yang paling pertama, ya menurut para ulama, nikmat Islam. Allah hidupkan kita di dunia ini dalam keadaan sebagai seorang muslim yang mukmin kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling tertinggi. Ya, nahnu fi rawhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'mat halat bisaha, kata para ulama. Nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat Islam. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ada nikmat sehat, ya, nikmat sehat wal afiyah. Itu nikmat sangat besar. Ya, Imam Ghazali mengatakan nikmat sehat ini yang tahu orang sakit. Orang sehat gak bisa tahu nikmat sehat. Kita ini yang masih sehat belum tahu tuh nikmat sehat.
itu seperti apa? Belum. Kalau mau tanya nikmat sehat, tanya ke orang yang sakit. Dia rela mengeluarkan biaya 200 juta, 300 juta, 1 miliar, bahkan pergi ke negeri yang jauh untuk mencari kesehatan. Ini nikmat. Maka Nabi SAW mengatakan, ni'matani makbulun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa, kata Rasul. Dan memang kenyataannya seperti itu. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Berapa banyak waktu dibuang-buang percuma melakukan perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya. Dan nikmat-nikmat ini kalau tidak digunakan dengan baik, ini nanti ditanya oleh Allah. Allah sudah kasih nikmat kepada kita, kita tidak pergunakan dengan baik, ada konsekuensinya. Nikmat makan. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina, jangankan makan, minum saja susah. Kita dikasih oleh Allah nikmat bisa makan siang, makan malam, gak ada yang kurang, alhamdulillah. Nikmat aman. Mau kemana saja kita aman. Mau ke pasar aman, ke masjid aman, ke kantor. Ini semua nikmat yang kadang-kadang kita lupa syukuri. Yang kita pikirkan nikmat nanti yang lebih tinggi lagi. Mobil 10, aset tanah sekian hektar. Akhirnya dia lupa nikmat-nikmat ini yang Allah berikan setiap waktu, setiap saat. Tidak dilarang dalam beragama, sukses, gak ada masalah. Tapi itu bukan tujuan, ikhwan. Nah, nikmat ini ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma, kemudian nanti, latus'alunna dalam taukid, pasti akan ditanyakan. Kalau pasti berarti semua gak luput. Semua nih kita gak luput dari pertanyaan ini. Pasti Allah bertanya kepada tiap kita masing-masing. Latus'alunna yauma idzin, sungguh atau pasti akan ditanya di hari tersebut, anin na'im, daripada nikmat yang Allah berikan pada kalian. Nah, Nabi menafsirkan ayat ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dilahirkan tahun 209 wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya di hari kiamat melainkan akan ditanya atas dirinya 4 nikmat. Di sini 4 nikmat. Ya, mafhum mantuknya 4 nikmat. Yang pertama, an umrihi fima afna. Allah akan tanya umur. Saya berikan kamu jatah umur hidup di dunia 70 tahun. Coba kira-kira dihitung, berapa banyak waktumu untuk menyembahku? Berapa banyak waktumu mengingatku? Berapa banyak waktumu menangis dalam kesendirian atas dosa-dosamu? Itu dihitung satu persatu. Kalau mau jujur-jujur, pasti lebih banyak yang lalai. Kita semua termasuk. Pasti banyak waktu yang kita gunakan itu dalam kelalaian. Sholat saja hanya berapa menit, 5 waktu itu. Ya, itu juga sholatnya pikiran kesibukan di luar. Nah, ini akan ditanya oleh Allah umur. Ketika disebutkan Allah akan menanyakan umur, berarti umur itu nikmat. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi fima fa'al, ditanya nikmat ilmu. Nah, ilmu juga nikmat. Ada riwayat
Innallaha yu'ti al-mal, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang yang ia cintai, begitu juga kepada orang yang ia benci. Harta, kekayaan Allah kasih kepada siapapun. Orang yang dia cintai Allah kasih, orang yang Allah benci Allah kasih. Itu terlihat Namrud kaya raya, Fir'aun kaya raya. Ya. Kalau orang yang kafir yang kaya raya dikasih semua itu oleh Allah. Begitu juga kepada orang yang Allah cintai. Tapi ilmu agama yang betul-betul bersanad kepada Rasul dan pemilik ilmu itu mengamalkan ilmunya, itu Allah hanya kasih kepada orang yang Allah cintai. Tafsir riwayat. Yang ketiga kata Nabi, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah akan tanya harta dari mana didapat, berarti sumbernya dari mana, halal apa haram. Setelah didapat Allah tanya lagi, kamu habiskan untuk apa? Malu kalau nanti dijawab, saya timbun harta, nggak pernah saya keluarkan, hatta untuk zakat. Nauzubillah min dzalik, diazab. Semua hukum yang tidak diterapkan, keberkahan hidupnya dicabut sampai dia melaksanakan hukum itu. Orang yang melaksanakan hukum Allah, hidupnya itu dihitung ibadah. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, duduknya ibadah, selama dia tidak melakukan hal yang haram, berubah statusnya menjadi sunnah, sudah bukan mubah lagi. Kalau hidupnya menerapkan hukum Allah, hukum Islam, hukum waris misalnya. Orang yang tidak mau menggunakan hukum waris, hartanya itu yang dia makan, yang dia gunakan, wallahi gak ada berkah, bahkan menjadi dosa. Karena pasti di situ ada kezaliman. Hukum waris itu aturan yang sudah baku. Ada opsi kedua namanya sulhu. Sulhu itu kesepakatan bersama ahli waris dan tidak ada yang terpaksa, karena melihat mungkin ada adiknya ini hidupnya susah, ada saudara-saudaranya dia kaya raya, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, yang perempuannya susah, pakai hukum waris dapat sedikit, kasihan. Bagaimana deh kita nih ahli waris sepakat, kita kan sudah berhasil banyak uang, ini adik kita yang perempuan kita kasih aja deh. Itu keluar dari hukum waris, tapi ridho ahli waris namanya sulhu, dibenarkan dalam hukum syariat. Yang penting semuanya ahli waris ridho. Nah ini kalau diterapkan berkah semua hartanya itu. Jadi hukum Islam jika diterapkan, semua aktivitas kita diberkahi oleh Allah dan bernilai pahala di sisi Allah. Makanya penting sekali ini fikih, penting. Kalau arkanul irs salasa, rukun waris itu hanya 3. Yang pertama muwarris, orang yang mewariskan harta, yaitu al-mayyit, orang yang meninggal dunia. Kalau hartanya dia bagi di saat ia masih hidup, bukan nama waris namanya, bisa namanya hibah. Waris itu ketika sudah meninggal. Nah bagi anak-anak atau istrinya atau siapapun, jangan pernah ingin meraih kekayaan lewat harta waris. Akhirnya dia berpangku tangan untuk kerja, berharapnya itu jadi jelek, ini cepat meninggal. Kalau waris kan harus mati, harus wafat. Jadi secara tidak langsung harapannya itu cepat meninggal orang itu cepat meninggal. Gak bisa berkah itu harta. Cari kesuksesan harta dengan usaha sendiri. Jangan dari waris. Waris itu bonus, jangan diharapkan.
Yang kedua, warisun, yang terima waris. Rukun waris yang kedua. Harus ada yang terima waris. Yang ketiga namanya tirkah. Tirkah itu adalah harta peninggalan. Nah, ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali punah dalam Islam. Sekarang sudah tidak banyak orang ahli waris. Ilmu ahli waris sedikit. Ya. Kita harus mengakui itu sudah jarang yang ahli waris. Ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu waris sangat langka, ada tapi langka. Dan Nabi SAW sudah menyatakan hal itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, ta'allamu al-fara'id wa'allimuha, belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah kepada orang lain. Fa innaha nisful ilm, karena sesungguhnya ilmu waris itu separuh dari ilmu agama. Wa huwa yunsa, akan tetapi dia dilupakan, kata Nabi SAW. Minat orang belajar ilmu waris sangat sedikit, ya karena memang sulit juga ilmu itu. Wa huwa yunsa. Wa awwalu ilmin, wa fi riwayah awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu pertama yang dicabut oleh Allah dari umatku adalah ilmu waris, kata Nabi Muhammad SAW. Namanya ilmu faraid. Nah, para fuqaha sebagian memisahkan bahwa ilmu faraid ilmu hukum yang independen tersendiri. Sebagian para fuqaha memasukkan ilmu faraid di dalam bab ilmu fikih muamalah. Jadi ada yang memisahkan, dia ilmu tersendiri. Ada yang menggabungkan dengan fikih muamalah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, beliau pernah menyatakan bahwa lebih baik saya memikul gunung daripada masalah waris. Nah, masalah waris berat. Kebanyakannya berkelahi. Kebanyakannya berkelahi. Kebanyakannya konflik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan lebih baik saya memikul gunung daripada saya urus nih masalah faraid. Ya. Cuma ulama, kasihan, ulama ini sebenarnya korban. Kalian pikir enak jadi ulama? Ngajar salah dosa. Yang ngikut ini gak berdosa. Yang nanggung ulamanya. Ketika ada yang bertanya, wajib harus menjawab kalau tahu. Ketika tidak diajarkan, berdosa yang dia ketahui. Berarti korban semuanya ulama itu. Yang enak umat. Gak bisa salah berfatwa. Kalau ada yang bertanya harus menjawab. Kalau keliru dia yang berdosa, orang yang ikut gak berdosa. Nah, makanya penting sekali di akhir zaman, kata Imam Haddad, yaitu mengingatkan umat tentang nikmat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Wahab bin Munabbih mengatakan, di antara nikmat yang sekian banyak ada 3 nikmat utama, kata beliau. Beliau mengatakan ru'usun ni'ami thalathah. Puncak kenikmatan ada 3. Yang pertama, kata beliau, ni'matul Islam allati tatimmu ni'mah illa biha. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang menyempurnakan semua nikmat. Antum manusia paling kaya. Sekarang kan jaga survei-survei juga. Orang paling kaya di Indonesia nomor 1 siapa? Yang paling kaya nomor 2 siapa? Dikeluarkan hartanya banyak. Tapi tidak dapat nikmat Islam, gak dapat nikmatnya. Hanya nikmat yang semu dan fana. Para ulama terdahulu mengatakan, orang yang sudah di dalam hatinya ada 2 kalimat syahadat, kalau Allah buka hijab, dan orang itu orang yang tidak pernah taat, ya, ahli maksiat, tidak pernah taat dengan perintah Allah, cuma Allah kasih dia sebagai seorang muslim.
Kalau dibuka tabir dua kalimat syahadat yang ada dalam hatinya itu, kalau bisa diperlihatkan, maka cahayanya lebih terang dari matahari, sehingga orang-orang menyangka itu Tuhan dan orang itu disembah. Itu seorang muslim karena dalam hatinya ada syahadatain. Yang kedua kata beliau adalah ni'matul afiyah allati tatibul hayatu illa biha. Yang kedua nikmat sehat afiat, karena dengan nikmat sehat afiat kehidupan ini bisa dia nikmati. Antum kaya raya tapi sakit, makan apapun gak enak, makan ini gak enak, makan tidur tidak enak. Apa nikmatnya hidup tanpa sehat? Ini berkata Imam Wahab bin Munabbih, beliau generasi tabi'in, mantan pendeta masuk Islam. Wahab bin Munabbih, dia punya saudara namanya Hamman bin Munabbih, muridnya Abu Hurairah. Yang ketiga kata beliau adalah ni'matul ghina allati la yatimul aish illa biha, yaitu nikmat cukup, al-ghina, cukup. Karena dengan nikmat cukup maka hidupnya itu bisa terasa sempurna. Ini tiga nikmat utama kata beliau Imam Wahab bin Munabbih. Yang kedua kata Imam Haddad, di akhir zaman yang perlu disampaikan kepada umat adalah ilzamut ta'ah. Ilzamut ta'ah, ya, ilzamut ta'ah. Mengajak umat untuk taat kepada Allah. Ilzamut ta'ah. Nah, orang yang sudah diberikan rizki oleh Allah, mudah melaksanakan perintah Allah, mudah meninggalkan larangan-larangan Allah, dan dia menjadi orang yang taat kepada Allah, itu yang namanya diberikan taufik. Taufik itu apa sih taufik? Khalqu qudrati ta'ah. Allah ciptakan kemampuan orang itu untuk bisa taat kepadanya. Tapi Allah yang ciptakan, bukan kita. Nabi SAW punya slogan. Nabi punya slogan, artinya beberapa kali Nabi selalu mengucapkan kalimat tersebut. Slogannya Nabi apa? Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilna alaina sakinah, fa'anzil alaina sakinah, ya, fa'anzilan alaina sakinah wa thabbit al-aqdama illa qaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan alaina abaina. Itu slogannya Rasul SAW. Apa artinya? Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami semua tidak dapat petunjuk, kami semua tidak akan bisa bersedekah, kami semua tidak akan bisa berpuasa, kami semua tidak akan bisa melaksanakan sholat. Ini semua karena Engkau, ya Allah. Fa'anzilan alaina sakinah, maka turunkanlah kepada kami ketenangan. Wa thabbit al-aqdam in laqaina, dan kokohkan langkah kaki kami ketika nanti berjumpa dengan. Kemudian kuatkan kami bahwa kami punya musuh di masa itu, orang musyrik yang selalu ingin menyerang kami dan selalu ingin menyebarkan fitnah. Abaina, maka kami abaikan. Itu slogan yang selalu diutarakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengartikan illaqaina, jika kami bertemu, bisa bertemu kepada Allah, bisa juga bertemu musuh. Punya tafsiran illaqaina. Baik. Suruh untuk ingatkan umat taat.
Bagaimana cara taat kepada Allah? Taat kepada Rasul. Rasul sudah menerangkan ini perintah, ini larangan. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi berikan pada kalian ambillah, apa yang Nabi larang tinggalkanlah. Itu bentuk taat. Taat kepada Allah dengan cara taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga. Jadi Nabi sudah meminta kepada Allah untuk memasukkan seluruh umatnya ke dalam surga. Hingga Nabi mengatakan apa? Perumpamaan saya ingin menyelamatkan kalian dari neraka seperti laron. Ketika ada cahaya, dia mendekati cahaya tersebut, padahal itu bisa membahayakan. Pada masa dahulu lampu pijar atau obor. Ini laron-laron lihat ada cahaya mendekati, padahal bisa membunuhnya, bisa membinasakannya. Maka pada waktu itu ada orang yang menggeser, melindungi mereka jangan sampai pergi ke api tersebut, sumber api tersebut yang nanti bisa membakar. Kata Nabi, ya perumpamaan ini saya dengan kalian. Saya ingin menjauhkan kalian dari api neraka, tapi kalian sendiri yang mau masuk ke dalam api neraka. Nabi sudah berusaha, tapi kalian sendiri yang ingin masuk. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba. Ada yang bertanya, wahai Rasul, siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat padaku dia masuk surga. Yang tidak mau taat padaku dia yang mau masuk neraka. Nah, ingatkan untuk taat. Yang ketiga, kata Imam Haddad, as-salifah atau as-salif istinabul ma'asiyah, mengingatkan umat untuk menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Yang namanya maksiat ada dua macam. Maksiat pertama, segala apa yang dilarang oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul, dia kerjakan. Itu maksiat namanya. Allah, Rasul melarang, tapi dia kerjakan, namanya maksiat. Allah wa Rasul melarang meminum minuman keras, dikerjakan, namanya maksiat. Allah dan Rasul melarang berzina, dikerjakan zina, namanya maksiat. Allah dan Rasul melarang praktek riba, rentenir, murabi, dia kerjakan, itu namanya maksiat. Jadi definisi maksiat yang pertama, seluruh larangan agama dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh agama dia kerjakan, namanya maksiat. Atau yang kedua, seluruh perintah agama, perintah Allah, perintah Rasul tidak dikerjakan, itu maksiat juga, sama. Allah dan Rasul perintahkan setiap hari sholat 5 waktu, dia tidak kerjakan, maksiat. Allah dan Rasul perintahkan untuk keluarkan zakat bagi yang sudah nisab, dia tidak keluarkan, itu maksiat. Allah dan Rasul perintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, dia tidak berbuat baik, itu maksiat. Jadi maksiat itu melakukan apa yang dilarang oleh agama dan meninggalkan perintah agama, sama, namanya maksiat.
dikasih peringatan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Tahu tidak bahan bakar neraka itu apa? Kata Allah, bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat yang kasar, yang keras. Kasar, gilaz. Syidad, keras. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan juga mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman ngasih nasihat ke umat tiga ini. Jangan ruh menyatu dengan ruh. Jangan cerita terbang ke langit. Jangan cerita ini nama ruh begini, ini nama ini. Jangan cerita ma'rifat. Kalau sembah tidak dapat ma'rifat, sembahnya ke patung bukan ke Allah. Akhirnya orang gak sholat. Kata Imam Haddad, tiga itu. Jangan terlalu banyak cerita-cerita khayal di depan publik. Kita percaya keramat itu ada, tapi harus lihat orang ini siapa yang kita ajak bicara. Ada majlis am, ada majlis khos. Ada majlis umum, ada majlis khusus. Ya, orang sekolah aja ada kelas. Ada SD, ada SMP. Coba anak SMP bawa ke kelas S3. Gak nyambung. Anak SD dimasukkan ke kelas S2. Gak nyambung. Begitu juga nanti anak, ya, orang yang sudah doktor mundur ke pelajaran SD kelas 3. Gak nyambung juga. Kata Imam Haddad, kalau tiga ini yang disampaikan ini bermanfaat bagi umat. Ingatkan bahaya maksiat. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimah thayyibah. Dalam syair dikatakan, khalli dzunub saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Wasna kamashi fawqal ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Itulah takwa kepada Allah. Jadikan kalian hidup di dunia seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Kalian pasti akan berhati-hati ketika berjalan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena sesungguhnya gunung yang besar dia terdiri dari batu kerikil yang kecil. Ada juga syair yang menyatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu berada dalam kenikmatan, jagalah nikmat tersebut. Karena sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat. Wa hafiz 'alaiha bidagwal ilah fa innal ilah sari'un niqam. Dan jagalah nikmat tersebut dengan cara takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat balasannya. Sari'un niqam. Fa kullu 'alimin akhadha yatakallamu ma'al 'ammah bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalatha fa huwa fattan, kata beliau. Manakala penceramah, dai, ulama memberikan pidato, ceramah, pengajaran ilmu kepada orang awam keluar dari tiga hal ini, maka dia adalah penyebab fitnah di tengah umat. Imam Haddad mengatakan demikian. Ini cocok di zaman sekarang, karena semuanya direkam. Yang nonton ada orang awam, ada orang non-muslim, ada orang yang baru mengenal Islam, ada orang yang baru tobat, ada musuh juga, ada yang pembenci juga, ada yang pencinta, macam-macam yang nonton. Nah, ini kalau tidak
disampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan tadi oleh Al-Habib Al-Haddad di zaman kita, kata beliau, fahuwa fattanun, maka dia menjadi penyebab fitnah. Al-fitnah naimah, la'anallah man aiqadhaha. Fitnah itu tidur, dan Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Nah, ini 3 nasihat yang disampaikan oleh Imam Haddad. Nah, kalau saya simpulkan, di zaman kita untuk ilmu agama yang paling penting disampaikan 3 ilmu itu. Tentang akidah, yang kedua tentang hukum fikih, yang ketiga tentang tasawuf akhlak yang membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, menghiasi dengan akhlak terpuji. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, itu kitab beliau Bidayatul Hidayah, itu bagus, cocok dibaca oleh orang-orang awam seperti kita. Bidayatul Hidayah. Kalau Ihya Ulumuddin harus ada guru, lebih bagus, karena ada ibarat-ibarat yang susah. Kalau risalah beliau jangan, risalah Imam Ghazali berat. Ada rasail beliau itu tasawuf falsafi. Ya, juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, kitab tasawuf akhlak Al-Gunyah. Al-Gunyah itu adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ya, ada banyak kitab-kitab akhlak yang insya Allah sangat bermanfaat bagi umat. Ya. Adapun kitab Insanul Kamil, nah, itu jangan dibaca, jangan diajarkan juga. Ya, Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu kitab kalau orang yang belum pernah mengalami pengalaman spiritual pasti menyimpang. Kitabnya Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari, kitabnya Ibn Arabi, ya, Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam. Ini kitab-kitab yang berat. Gak semua boleh belajar dan membaca kitab-kitab ini, ya. Makanya batasi yang tadi itu 3 tadi. Dan kesemuanya ini kita khususkan aulia Allah. Ya, kita gak mau ikut pendapat yang sudah berani menyesatkan, bahkan mengkafirkan mereka. Ya, kita berlepas dari pandangan itu. Itu terlalu ceroboh di dalam memvonis orang. Kalau pendapat kita dan guru-guru kita, ya mereka itu aulia wassolihin, orang-orang yang luar biasa, tapi sudah masuk ke fase fana. Orang kalau sudah sampai puncak spiritual itu sudah fana, istighraq, kesadarannya sudah hilang. Sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia tulis, kadang-kadang itu keluar daripada hukum. Tapi semuanya maksudnya bukan seperti itu. Nah, yang membacanya ini yang salah. Kenapa kau harus ajarkan dan kenapa harus kau baca? Dan kenapa kau harus sampaikan kepada umat? Dan ini pernah Nabi SAW mengumpamakan orang-orang yang sudah sampai ke magam fana, ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukil dalam kitab Madarijus Salikin, di situ beliau mengakui ada namanya al-fana, yaitu orang sudah sampai kepada puncak pengalaman spiritual yang membuat dirinya itu tidak sadar, sehingga seakan-akan dia bisa melihat orang-orang yang sudah mati bisa datang di hadapannya. Itu kemungkinannya 2. Bisa dalam bentuk keramat, mungkin saja dengan kuasa Allah itu terjadi, atau kemungkinan kedua karena sudah hilang kesadaran sehingga berhalusinasi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada orang, Nabi ceritakan, di tengah gurun pasir dengan kendaraannya, di situ dia letakkan seluruh makanannya. Perjalanan jauh di tengah gurun pasir. Ini kendaraan unta atau kuda ini lari meninggalkan pemiliknya. Dia berada di tengah gurun pasir, jauh dari pemukiman. Akhirnya apa yang terjadi? Putus asa dia. Ini saya akan mati di sini. Semua makanan, minuman sudah dibawa kabur oleh kendaraan tersebut. Dia cari satu tempat istirahat sesaat, tertidur. Ketika dia tertidur, dia bangun dari tidurnya. Tahu-tahu dia lihat di depannya kendaraannya sudah ada tuh di depannya. Saking dia bahagia,
dia berdoa saat itu. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Sebenarnya kan dia tidak bermaksud mengucapkan itu. Tentunya pasti yang dia maksud, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Tapi karena terlalu bahagia, sehingga apa yang dia ucapkan itu dia tidak menyadari. Ternyata itu keliru. Dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Begitulah keadaan para wali-wali yang sudah fana. Apa yang mereka ucapkan itu sudah tidak disadari. Apa yang mereka tulis itu sudah tidak disadari. Sehingga banyak yang menjadi menyimpang karena menjadikan kitab-kitab itu sebagai bacaannya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya jadi stres. Ya, jadi gangguan jiwa. Karena sebab ini nggak mampu. Dan itu ada syaitan wa jin banyak di situ, eksploitasi. Ya, banyak di situ. Karena mereka memanfaatkan itu. Tapi yang menulis ini jangan sampai salah paham. Menulis ini tidak salah. Itu kan mereka keadaan lagi nggak sadar, fana. Dan mereka semua aulia wa sholihin. Gitu. Nah, hadis tadi berkaitan dengan Allah saking bahagia kepada para pendosa yang mau bertobat. Allah gambarkan lewat lisan Nabi seperti orang tadi kehilangan kendaraannya, tahu-tahu buka mata kendaraannya ada di depannya. Dia saking bahagia sampai doanya salah. Kata Nabi, begitulah Allah bahagianya kepada hambanya yang jauh dari Allah. Tiba-tiba hamba ini kembali mau bertobat. Allah bahagianya seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW.